Assalamualaikum. Semua orang mengira rumah keluarga Haryono adalah rumah paling damai dan bahagia. Hingga suatu malam, suara aneh dari atap memulai teror yang tak kasat mata. Ketika sang ayah lumpuh tanpa sebab, dan sang anak kejam melihat ular gaib di atap, hanya satu harapan tersisa. Wanita tua yang selama ini dianggap hanya seorang pembantu rumah tangga. Tapi siapa sangka, Embok Minuk menyimpan warisan ilmu gaib kuno yang mampu mengguncang dunia jin dan mengembalikan kutukan kepada pengirimnya, bahkan membunuh sang dukun sakti dari Gunung Lawu. Di kaki perbukitan yang sejuk dan selalu dibasuh embun pagi, berdirilah sebuah kota kecil nan menawan bernama Salatiga. Terletak di antara Semarang dan Solo, kota ini ibarat permata tersembunyi di lereng Gunung Merbabu, tempat di mana waktu seolah melambat, dan kehidupan berjalan dalam irama yang tenang. Kabut tipis menyelimuti pucuk pepohonan setiap pagi, berbaur dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram embun. Hawa dingin yang menggigit tidak menyakitkan, justru memberi ketenangan seperti pelukan hangat dari alam. Angin berembus pelan dari arah utara, membawa serta wangi bunga liar dan gumam samar dari pepohonan pinus yang menjulang. Saat matahari mulai mengusir kabut dari atap rumah-rumah tua, kota itu perlahan membuka mata. Cahaya kuning keemasan menyapu genting dan jendela, menyulapnya menjadi lukisan hidup yang bergerak. Jalanan kota masih lengang. Hanya ada suara langkah kaki para pedagang pasar yang terburu-buru dan kicauan burung pipit yang berpindah dahan di antara rindangnya pohon flamboyan dan asam jawa yang sudah berusia puluhan tahun. Kota ini bukan kota yang penuh gemerlap, namun justru disitulah letak pesonanya. Kehangatan yang tak dibuat-buat, ketenangan yang bukan karena hening, tetapi karena keteraturan hidup yang tak tergesa-gesa. Di salah satu sudut kota, tepatnya di kawasan yang sedikit lebih tinggi, berdirilah sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah yang seolah menyimpan cerita masa lalu dalam setiap batu dan kayunya. Dindingnya dicat krem pucat, cat yang sudah mulai memudar di beberapa sisi, namun tetap tampak anggun dalam kesederhanaannya. Jendela-jendela kayu dengan daun bidai terbuka lebar, seolah menyambut angin pagi yang membawa kabar dari luar. Halaman depannya luas dan bersih, dipenuhi berbagai tanaman hias, dari anggrek bulan yang menggantung cantik, hingga kaktus kecil dalam pot tanah liat yang berjajar rapi di pinggir teras. Sebuah pohon Kamboja tua tumbuh gagah di sisi kiri, daunnya sering gugur dan berserakan di tanah seperti taburan doa. Pagar besi hitam yang mengelilingi rumah berhiaskan ukiran bunga dan sulur, jelas menandakan bahwa ini bukan rumah sembarangan. Inilah kediaman keluarga Haryono, salah satu keluarga paling terpandang di sana. Bukan semata karena kekayaan mereka yang memang tidak sedikit, tetapi karena nama mereka selalu disebut dengan nada hormat, dengan nada kagum, oleh banyak warga kota. Keluarga ini dikenal luas sebagai keluarga yang dermawan, sering membantu warga saat kesulitan, menyumbang untuk pembangunan masjid, dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun dalam bergaul. Bagi banyak orang, rumah besar itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol ketulusan yang telah mengakar dalam budaya kota kecil ini. Di dalam rumah itu, suasananya berbeda dari kesan mewah dan kaku yang sering muncul dari rumah-rumah orang berada. Suasana di sana hidup, ramai oleh suara canda tawa, langkah kaki pelan, dan percakapan santai yang seolah tak pernah habis. Namun di balik itu semua, ada kedamaian yang sulit dijelaskan, kedamaian yang lahir dari kebersamaan dan cinta yang tulus di antara para penghuninya. Pak Haryono, kepala keluarga, adalah sosok pria yang sulit untuk tidak disegani. Berusia sekitar 55 tahun, tubuhnya tinggi dan tegap, meski rambut di pelipisnya telah memutih sebagian. Sorot matanya tenang, namun tegas. Ia adalah pemilik toko batik ternama di pusat kota, Batik Lestari, sebuah toko yang telah berdiri sejak masa kolonial, diwariskan oleh almarhumah ibunya yang dahulu dikenal sebagai pembatik handal dari keturunan darah Jawa murni. Meskipun bisnisnya berkembang dan banyak orang menyebutnya juragan batik, Pak Haryono tetap rendah hati. Ia lebih suka mengenakan kemeja batik sederhana daripada jas mahal, dan hampir setiap hari turun langsung ke toko. Ia menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan cerita mereka, bahkan tak jarang memberikan potongan harga hanya karena simpati. Para karyawan lamanya, beberapa sudah bekerja sejak masa ibunya, dipanggil dengan nama depan, dianggap seperti saudara, bukan bawahan. Di sisi lain rumah besar bergaya kolonial itu, hidup seorang wanita yang menjadi tiang lembut dari rumah tangga keluarga Haryono. Namanya Bukus, nama lengkapnya Kuswandari, namun tak ada yang memanggilnya selain dengan sebutan penuh hormat itu. Usianya menginjak akhir 40-an, dan dalam setiap kerutan di wajahnya yang bersih, tergurat jejak kesabaran dan cinta yang tak pernah diumbar. Ia bukan wanita yang suka tampil mencolok. Pakaiannya selalu sederhana, daster batik bersih dan rambut yang disanggul rapi setiap pagi. Namun dari tutur katanya yang tenang, senyumnya yang hangat,
dan caranya memperlakukan orang lain, orang tahu bahwa ia adalah sosok ibu dan istri yang sejati. Bukus tidak pernah ikut campur dalam urusan toko batik di kota, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia merasa perannya lebih dibutuhkan di rumah. Ia menjaga ritme kehidupan keluarga, memastikan bahwa ketika Pak Haryono pulang kerja, ada teh hangat menanti di meja dan suasana rumah yang tenang menyambut lelahnya. Ia memastikan bahwa Arlida, putri semata wayangnya, tumbuh dengan cinta dan nilai-nilai yang teguh. Dalam diam dan tindakannya yang lembut, Bukus adalah pusat gravitasi rumah itu, penyeimbang antara dunia luar yang keras dan dunia rumah yang meneduhkan. Arlida, gadis manis berusia 17 tahun, adalah bunga yang tumbuh dari tanah yang subur oleh kasih sayang kedua orang tuanya. Duduk di bangku kelas 2 SMA negeri ternama di Salatiga, Arlida tidak hanya dikenal sebagai siswa yang cerdas, tetapi juga santun dan murah senyum. Wajahnya bersih, dengan rambut hitam panjang yang sering ia biarkan tergerai, dan mata yang selalu tampak berbinar, seolah menyimpan semangat yang tak pernah padam. Meski berasal dari keluarga berada, Arlida tumbuh jauh dari sikap manja. Ia lebih senang duduk di dapur membantu Mbok Minuk memotong sayur sambil bercerita tentang guru kesayangannya yang suka melucu saat mengajar matematika. Mbok Minuk adalah bagian dari keluarga itu, meski tak pernah ada ikatan darah. Perempuan tua berusia sekitar 60 tahun itu telah mengabdi pada keluarga Haryono sejak Pak Haryono masih bujangan. Ia adalah tetangga lama keluarga Pak Haryono di Desa Banyu Biru, yang ikut pindah ke Salatiga setelah anak satu-satunya menikah dan tinggal di Semarang. Tubuhnya mulai membungkuk, tulang-tulang tangannya menonjol, namun kelincahan dan kecermatannya belum pudar. Ia bangun paling pagi, membersihkan halaman, lalu menuju dapur dan mulai menyalakan kompor sambil bersenandung pelan lagu Jawa lama yang nyaris dilupakan zaman. Di rumah itu, Mbok Minuk tidak hanya diberi kamar sendiri yang bersih dengan kasur empuk dan selimut tebal. Ia tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah diperlakukan seperti pembantu, dan semua orang, dari Pak Haryono sampai Arlida, memanggilnya dengan nada penuh kasih. Pak Haryono bahkan membiayai sekolah anak Mbok Minuk, tanpa pernah menyebut itu sebagai kebaikan. Baginya, Mbok Minuk adalah bagian dari cerita hidup, bagian dari keluarga, dan tak ada yang perlu diumbar dari rasa terima kasih. Setiap pagi, aroma masakan Mbok Minuk adalah suara alam yang membangunkan isi rumah. Nasi goreng khasnya dengan irisan cabai rawit dan bawang merah goreng menggoda hidung siapapun yang terbangun. Telur mata sapi yang dimasak setengah matang khusus untuk Pak Haryono, teh tubruk hangat untuk Bukus, dan roti panggang dengan olesan mentega dan gula palem untuk Arlida, semua disiapkan dengan tangan yang telah terbiasa menyentuh kehidupan dengan keikhlasan. Di meja makan kayu jati yang selalu bersih mengkilap, percakapan pagi menjadi rutinitas yang menenteramkan. Kadang tawa Arlida pecah saat ia menceritakan kelakuan lucu temannya di sekolah, atau saat Bukus tanpa sengaja menumpahkan teh karena tertawa mendengar gurauan Pak Haryono. Rumah itu seperti memiliki denyut jantung sendiri, berdetak perlahan namun kuat, mengalirkan kehidupan yang tulus dari satu ruang ke ruang lain. Seolah seluruh rumah tahu bahwa cinta dan kebersamaan adalah bahan baku utama dari kebahagiaan. Namun, seperti halnya alunan gamelan yang bisa tiba-tiba berubah tempo, kedamaian pun bisa digoyahkan oleh satu nada sumbang. Tak seorang pun tahu bahwa kehidupan damai keluarga Haryono akan segera digerus oleh bayangan kelam yang selama ini tersembunyi dalam sunyi. Sesuatu yang datang bukan dari luar, bukan dari orang asing, tetapi dari darah yang mengalir di tubuh mereka sendiri. Sebuah masa lalu yang nyaris dilupakan, namun masih menggeliat dalam diam. Dan ketika bayangan itu mulai merayap ke ambang pintu, tak ada satupun di rumah itu yang benar-benar siap menghadapinya. Hari itu, langit Salatiga seolah memantulkan ketenangan yang sempurna. Birunya bersih, nyaris tanpa awan, hanya dihiasi garis tipis kabut sisa subuh yang perlahan menguap di telan hangat matahari pagi. Sinar mentari menembus celah-celah tirai krem di ruang makan rumah keluarga Haryono, memantul lembut di meja kayu jati yang mengkilap, menyinari piring-piring porselen dan cangkir teh yang mengepul pelan. Aroma sayur asam hangat dengan sentuhan asam belimbing wuluh berpadu dengan pedas menggoda dari sambal terasi buatan Mbok Minuk, melayang-layang di udara, menciptakan suasana yang tak hanya akrab tapi juga mengundang selera. Di meja makan, seperti pagi-pagi sebelumnya, Pak Haryono duduk dengan kemeja batik sederhana, membaca sekilas berita dari layar ponsel sambil menyeruput teh hangat. Di sebelahnya, Bukus dengan rambut disanggul rapi menyendok nasi hangat ke piring Arlida yang duduk di seberang mereka. Gadis remaja itu tampak segar dengan seragam putih abu-abu, rambut panjangnya dikepang dua dan bibirnya sesekali tersenyum kecil saat mendengar obrolan orang tuanya. Percakapan pagi mengalir lembut seperti aliran air di parit belakang rumah. Mereka bicara tentang rencana promosi batik baru, kabar tetangga yang pindah ke Solo, dan guru favorit Arlida yang katanya akan pindah mengajar ke luar kota.
Televisi di ruang keluarga terdengar samar-samar menyiarkan berita pagi, tentang cuaca cerah, harga beras yang mulai turun, dan sebuah acara amal yang digelar di alun-alun kota. Semuanya terasa biasa, terasa akrab, terasa seperti rumah. Namun pagi itu, ada yang sedikit berbeda. Ada sesuatu yang bergerak perlahan dari balik suasana damai itu. Di dapur yang menyatu dengan ruang makan, Embok Minuk tengah mencuci piring. Tangannya sibuk membilas sisa lemak di piring makan Pak Haryono, namun sorot matanya tampak menyimpan sesuatu. Ia sesekali menyekat tangan dengan lap kain, memandang ke arah meja makan dengan ragu. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia menarik napas perlahan, menatap majikannya, dan berbicara dengan nada pelan, namun jelas. "Mohon maaf sebelumnya, Pak, Bu," ucapnya, dan ketiga orang di meja makan otomatis menghentikan kegiatan mereka dan menoleh. "Kalau boleh saya mau minta izin. Anak saya di Semarang, insya Allah sebentar lagi lahiran. Saya mau ke sana, nemenin sampai cucu saya lahir. Mungkin, 2 mingguan saya nginep di sana." Kalimat itu meluncur seperti kabar baik, namun diiringi nada haru. Senyum malu-malu mengembang di wajah keriput Embok Minuk, sementara tangannya masih menggenggam lap kain yang kini tampak basah. Mata Arlida berbinar, sementara Bukus dan Pak Haryono saling bertatapan sejenak sebelum Pak Haryono menjawab dengan suara hangat dan mantap. "Loh, tentu boleh, Embok," katanya sambil tersenyum. "Malah kami yang harus antar ke sana. Biar gak capek naik bus atau nunggu jemputan dari Semarang. Kamu itu udah kayak ibu sendiri di rumah ini." "Iya, Embok," sambung Bukus sambil menepuk lembut tangan wanita tua itu. "Besok aja kita antar bareng. Sekalian mampir beli perlengkapan bayi, ya?" Mendengar itu, Embok Minuk menunduk. Matanya berkaca-kaca tapi ia menahan air mata itu dalam senyum penuh syukur. Ia tahu, tidak semua orang seberuntung dirinya. Puluhan tahun ia mengabdi, dan hari ini ia disambut bukan dengan basa-basi, tapi dengan ketulusan yang sudah teruji oleh waktu. Hari itu, rumah keluarga Haryono dipenuhi suasana bahagia yang sederhana tapi dalam. Ada rasa haru, ada kehangatan, dan ada semacam perasaan bahwa kehidupan terus berjalan, berpindah babak, namun tetap berpijak pada kasih sayang dan saling menghormati. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, udara Salatiga terasa cerah dan bersahabat, seolah ikut mengiringi langkah kaki keluarga Haryono yang tengah bersiap mengantar Embok Minuk ke Semarang. Suara mesin mobil terdengar lembut di halaman depan, dan koper kecil milik Embok Minuk sudah diletakkan di bagasi. Ia mengenakan kebaya sederhana warna coklat tua dan kain batik yang sudah disetrika rapi sejak pagi. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi pakaian ganti, beberapa obat, dan doa-doa yang diselipkan oleh Bukus pagi tadi. Perjalanan menyusuri jalan provinsi yang menghubungkan Salatiga dan Semarang terasa ringan. Angin dari jendela yang sedikit dibuka membawa aroma daun pinus dan tanah kering. Di dalam mobil, canda-canda ringan membuat waktu terasa singkat. Arlida duduk di belakang, sesekali bersandar pada bahu ibunya sambil memainkan boneka tangan kecil yang dibelinya di sekolah. Tak lama, mereka memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah supermarket besar yang berdiri megah di pinggiran kota. Suasana di dalamnya penuh warna dan tawa anak-anak. Di lorong perlengkapan bayi, Arlida yang paling antusias, memilih popok dengan motif lucu, selimut lembut bermotif awan, baju bayi mungil warna pastel, hingga topi rajut kecil yang membuatnya tersenyum gemas. Bukus menambahkan susu khusus ibu menyusui, vitamin, dan minyak telon, sedangkan Pak Haryono membawakan satu keranjang penuh tisu, sabun bayi, dan bedak yang katanya harum seperti pelukan pagi. Saat semuanya dimasukkan ke dalam troli, Embok Minuk berdiri mematung sejenak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk agar tak terlalu terlihat. Ia merasa seperti disayangi oleh anak-anak kandungnya sendiri. Di usianya yang sudah senja, ia tak pernah mengharapkan apapun selain cukup makan dan bisa melihat anak serta cucunya hidup baik. Tapi siang itu, hatinya dilimpahi berkah yang membuat dadanya sesak oleh haru. Gusti Allah memberi rezeki itu tidak pernah keliru, gumamnya dalam hati, sambil meremas-remas ujung tasnya yang lusuh. Sore mulai merambat ketika akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran Semarang, kediaman anak Embok Minuk yang baru saja mengambil cuti dari pekerjaannya. Rumah itu kecil namun hangat, dengan pot-pot bunga di depan jendela dan suara adzan asyar menggema lembut dari masjid kampung tak jauh dari sana. Setelah saling melepas rindu, menurunkan belanjaan, dan memastikan bahwa sang ibu hamil dalam kondisi sehat, keluarga Haryono pun bersiap pamit kembali ke Salatiga. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, Arlida mendekat, memeluk erat Embok Minuk, lalu berbisik sambil tersenyum manja. "Embok, jangan lama-lama ya, nanti kalau aku rindu,
Bagaimana? Semua yang mendengar ucapan itu tertawa, termasuk Pak Haryono dan Bukus yang sudah duduk di depan. Suara tawa mereka menyatu dengan desir angin sore dan denting sendok dari dapur rumah anak Embok Minuk. Sejenak, hari itu terasa sempurna. Seperti lembaran album keluarga yang dibuka pelan-pelan, hangat, bersih, dan utuh. Mobil pun perlahan melaju meninggalkan Semarang. Jalanan menurun, langit memerah lembut, dan di kaca spion, sosok Embok Minuk melambaikan tangan perlahan, berdiri di ambang pintu sambil memeluk cucu yang belum lahir dalam perut anaknya. Di dalam mobil, tak banyak kata. Hanya keheningan yang nyaman, seolah semua hati sedang mengunyah rasa syukur. Arlida menyandarkan kepala di kaca jendela, matanya menatap langit senja yang mulai berganti warna. Tak ada firasat, tak ada tanda apapun bahwa malam ini akan menjadi malam pertama tanpa Embok Minuk di rumah. Namun kehidupan, sebagaimana cuaca, kadang berubah tanpa peringatan. Dan ketika malam turun di Salatiga, membungkus rumah keluarga Haryono dengan keheningan yang asing, tidak ada yang tahu bahwa kepergian sementara seseorang yang dicintai bisa membuka celah bagi sesuatu yang lain untuk masuk. Sesuatu yang tak diundang. Sesuatu yang tak bisa dimengerti. Hari itu suasana rumah keluarga Haryono terasa ringan. Setelah mengantar Embok Minuk ke Semarang, keluarga itu kembali ke rutinitas harian dengan perasaan bahagia. Tak ada firasat buruk. Di sore hari, Pak Haryono sempat duduk santai di teras sambil menyeruput kopi buatan Bukus, sedangkan Arlida berkutat dengan tugas sekolahnya di meja makan. Namun menjelang malam, ketika jam dinding menunjukkan pukul 9:05, ketukan berat terdengar di pintu depan. Pak Haryono berdiri perlahan, sedikit heran siapa yang datang malam-malam begini. Saat pintu dibuka, Marsi berdiri di ambang pintu, mengenakan blus merah marun dan celana panjang ketat, wajahnya dirias tebal, bibir merah menyala dengan garis alis yang menukik tajam. Di belakangnya berdiri suaminya, Gunawan, pria kurus tinggi dengan mata cekung dan postur membungkuk seperti tak punya pendirian. Marsi adalah anak dari istri kedua ayah Pak Haryono. Mereka memang satu ayah, namun berbeda ibu. Setelah ibunya Pak Haryono meninggal, sang ayah menikah lagi dan memiliki Marsi. Namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Ayah mereka meninggal saat Marsi masih berumur 10 tahun. Sejak itu, hubungan Marsi dan Haryono tidak pernah benar-benar dekat. Beberapa tahun lalu, Marsi sempat menuntut hak warisan atas toko batik keluarga. Meski sebenarnya toko itu adalah peninggalan dari ibu kandung Pak Haryono, ia tetap memberikan satu cabang toko kepada Marsi sebagai bentuk toleransi dan penghormatan terhadap almarhum ayah mereka. Tapi usaha itu kini diambang kehancuran karena gaya hidup Marsi yang boros, manajemen buruk, dan perlakuannya yang semena-mena terhadap karyawan. Kini, Marsi datang lagi, dengan tuntutan baru. Pak Haryono menahan napas sejenak. "Loh? Marsi?" "HM," jawab Marsi singkat, tanpa senyum, lalu melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Gunawan hanya mengangguk canggung dan mengikuti istrinya, menutup pintu dengan pelan. Di ruang tamu, Marsi langsung duduk dengan angkuh di sofa, menyilangkan kaki, dan memandang sekeliling ruangan dengan mata menyipit. Ada ketidaksukaan yang ia tunjukkan secara terang-terangan. Matanya tajam, seperti menilai setiap sudut rumah dengan kebencian yang dipendam. Bukus yang baru keluar dari dapur membawa teh untuk Pak Haryono sempat tertegun, lalu segera meletakkan gelas dan bergabung. Arlida, yang merasa tidak enak hati, memilih masuk ke kamarnya. "Tumben malam-malam datang, Marsi." "Ada apa?" tanya Pak Haryono hati-hati, mencoba tetap ramah. Marsi tak langsung menjawab. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar kertas, kemudian meletakkannya di meja tamu. "Aku kesini bukan mau basa-basi, Mas. Aku mau bahas yang penting. Tanah di seberang desa itu. Aku mau ambil hakku." Pak Haryono mengernyit. "Tanah? Yang sudah aku beli 2 tahun lalu?" "Iya. Tanah itu milik bapak kita. Jadi aku juga berhak. Aku mau jual buat nyelamatin toko batikku yang di Pasar Tingkir. Kamu tahu sendiri sekarang dagangan lagi sepi," katanya cepat, nadanya tinggi, bibirnya mulai bergetar menahan emosi. Pak Haryono menyandarkan tubuh ke sandaran sofa, menatap Marsi dengan tatapan sabar namun tegas. "Marsi, kamu dulu sendiri yang tanda tangan surat jual beli. Aku beli tanah itu darimu dengan harga tinggi, bahkan di atas pasaran waktu itu. Bukan warisan lagi, itu sudah jadi hak milik." Marsi menghentak kakinya pelan. "Aku tanda tangan karena ditekan, Mas. Waktu itu aku nggak ngerti urusan beginian.
Aku masih muda. Kamu kakakku, harusnya ngerti keadaanku. Sudah 12 tahun berlalu, Marsi. Dan kamu sudah dapat bagian. Bahkan cabang toko batik juga aku kasih padahal itu peninggalan ibuku. Kamu sendiri yang minta dan aku penuhi. Suara Pak Haryono meninggi sedikit, mulai kesal. Marsih mencibir. Cabang toko batik yang kamu kasih? Yang di lokasi sisa? Yang pembelinya lebih sepi dari toko kamu? Kamu pikir itu adil? Kalau kamu gagal ngelola usaha, itu bukan salahku. Jangan semua disalahkan ke aku, Marsih, balas Pak Haryono tajam. Kamu yang terlalu gengsi, boros, karyawan kamu banyak yang keluar karena kamu kasar. Sekarang malah datang-datang nyuruh aku kasih lagi. Bukus menyentuh lengan suaminya, mencoba menenangkan. Sudahlah, Pak, jangan emosi. Kita bicara baik-baik. Pak Haryono menarik napas panjang, lalu menatap Marsih. Begini saja, aku bantu uang 10 juta. Bukan pinjaman. Aku ikhlas. Tapi tanah itu sudah milik keluarga kami. Marsih terdiam sejenak. Lalu tertawa sinis. 10 juta? Kamu pikir aku pengemis? Harga tanah itu ratusan juta, Mas. Aku saudaramu, bukan orang asing. Kalau kamu benar-benar saudara, kamu juga tahu batas. Jangan karena hubungan darah kamu bisa semena-mena, jawab Pak Haryono lirih tapi menusuk. Wajah Marsih merah padam. Matanya membara. Kamu selalu anggap aku ini anak tiri yang gak layak dapat apa-apa, ya? Kamu cuma mikirin peninggalan ibumu. Padahal aku juga anak dari ayahmu. Kenapa kamu yang selalu paling benar? Pak Haryono berdiri. Karena aku yang jaga warisan ini, Marsih. Bukan untuk kaya, tapi untuk melestarikan nama keluarga. Bukan untuk diobral karena keserakahan. Marsih berdiri pula. Nadanya tinggi. Kita lihat, Mas. Kamu pikir kamu paling kuat? Tunggu saja. Kalau kamu gak mau kasih aku, biar alam yang adil. Dengan gerakan kasar, Marsih membanting tas kecilnya ke sofa, lalu mengambil kembali, menatap tajam ke arah bukus yang hanya dia mematung. Tanpa pamit, ia berjalan ke pintu dan membantingnya keras. Gunawan menatap Pak Haryono sejenak, tanpa ingin bicara, tapi kemudian hanya menunduk dan mengikuti istrinya tanpa suara. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Pak Haryono terduduk kembali, wajahnya tegang. Ia menatap gelas teh yang belum disentuh. Dia nggak akan pernah berubah, gumamnya lirih. Bukus mengangguk pelan, duduk di samping suaminya. Yang penting, Pak, kita tetap benar. Tuhan tahu mana yang ikhlas, mana yang serakah. Namun saat itu, tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa kemarahan Marsih bukan sekadar emosi. Ia membawa niat jahat yang lebih dalam, yang tak bisa ditangkal hanya dengan kata-kata baik dan niat tulus. Dan malam itu, hawa di rumah mulai berubah. Sejuk berubah dingin, damai berubah hening, dan tenang berubah menekan. Malam keempat setelah Marsih meninggalkan rumah dengan kemarahan membara, hujan mengguyur Salatiga seperti langit tengah meratap. Angin malam berembus liar, menampar dedaunan dan menggoyang pohon mangga di halaman belakang. Petir menyambar dari kejauhan, menciptakan siluet sekejap-sekejap di balik tirai ruang tengah rumah keluarga Haryono. Sinar kilat memantul di lantai keramik seperti tangan-tangan putih yang menyentuh dinding. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi, namun bukan damai. Arlida sudah tertidur lebih awal di kamarnya, lelah oleh tugas sekolah dan rindu pada sosok Mbok Minuk yang biasanya selalu mengelus rambutnya sebelum tidur. Sementara itu, Pak Haryono dan Bukus duduk berdampingan di ruang tengah, menonton berita larut malam. TV menayangkan berita banjir di daerah utara kota, dan longsor kecil di lereng Gunung Merbabu. Tak ada yang aneh, hingga jam dinding tua di ruang tengah berdetak pelan menunjukkan pukul 00.15 dini hari. Brak! Sebuah ledakan keras terdengar dari atap rumah. Suaranya dalam, padat, seperti benda berat yang jatuh menghantam genteng dari atas. Suara itu memecah keheningan seperti cambuk di udara. Pak Haryono sontak berdiri, wajahnya tegang. Apa itu barusan? Bukus memegangi dadanya yang berdebar. Astagfirullah, kayak suara genteng jatuh ya, Pak? Tak ada suara susulan. Hanya gemuruh hujan, suara air yang deras mengalir dari talang, dan hembusan angin yang sesekali terdengar seperti erangan.
Pak Haryono mengambil senter dari lemari kecil dekat pintu belakang dan menyusuri teras, lalu ke halaman samping. Ia memeriksa talang, sudut atap, bahkan pohon jambu air yang tumbuh di dekat dapur. Tapi tidak ada satupun genteng pecah, tak ada dahan patah, tak ada jejak apapun. Hanya bau tanah basah yang menyengat, dan perasaan seperti sedang diawasi dari atas. Mereka kembali masuk rumah, dengan tubuh basah oleh gerimis dan pikiran yang belum tenang. Saat itu pula, udara dalam rumah berubah. Dingin yang biasanya menyegarkan di Salatiga malam hari, kini terasa menusuk tulang, seperti kelembaban dari tempat lembab yang tak pernah dijemur matahari. Dan sejak malam itu, gangguan-gangguan mulai muncul. Pagi harinya, seperti biasa Bukus masuk ke dapur lebih dulu. Ia mengenakan daster biru dan menyalakan kompor, hendak menanak nasi dan membuat sayur bening kesukaan Arlida. Tapi baru saja hendak menyiapkan air, ia mendengar suara dari atas, dari loteng rumah. Kreek. Suara itu jelas. Seperti langkah kaki berat yang menyeret, bukan seperti tikus atau hewan kecil lainnya. Suara itu datang pelan, menyusuri arah loteng dari ujung ke ujung. Berat. Beraturan. Bukan lari-lari cepat seperti binatang. Tapi seperti seseorang, berjalan pincang. Bukus berdiri mematung, sendok sayur masih di tangannya. Ia menatap langit-langit dengan jantung berdegup kencang. "Pak," panggilnya lirih. Tak ada sahutan. "Pak," panggilnya sedikit keras, dan akhirnya Pak Haryono muncul dari dalam kamar, wajahnya masih setengah mengantuk. Begitu Pak Haryono masuk ke dapur dan mendengarkan, suara itu hilang. Hening kembali menyelimuti ruangan. "Ada apa, Buk?" tanya Pak Haryono. Langkah kaki, di atas. "Bukan tikus, Pak." Berat sekali. Pak Haryono naik ke loteng lewat tangga kecil di gudang belakang. Ia membawa senter dan menyibak debu dan sarang laba-laba, mencari-cari dengan teliti. Tidak ada apapun di atas. Hanya tumpukan kardus lama, beberapa koper, dan bingkai-bingkai foto tua yang sudah nyaris berjamur. Ia turun kembali, dan berusaha menenangkan Bukus. "Mungkin kamu capek, salah dengar, Buk." Tapi sebelum kalimat itu selesai, piring-piring di rak sebelah mereka bergetar sendiri. Getaran itu halus, tapi nyata. Cukup membuat satu piring paling ujung tergelincir dan jatuh ke lantai. Pecah. Pak Haryono dan Bukus saling pandang. Tak ada angin. Tak ada kucing. Tak ada getaran dari luar. Hanya udara dingin yang seolah tak pergi sejak malam tadi. Malamnya, giliran Pak Haryono mengalami gangguan yang lebih nyata. Ia bermimpi terbangun di kamarnya sendiri, namun kamarnya tampak gelap gulita. Di pojok ruangan berdiri sesosok wanita tua, berambut panjang acak-acakan, wajahnya rusak seperti meleleh terbakar. Matanya bolong, hitam menganga seperti lubang dalam tanah, dan tubuhnya gemetar seolah sedang menahan amarah. Wanita itu membuka mulut, namun suara yang keluar seperti lolongan anjing yang melengking panjang. Tubuh Pak Haryono di dalam mimpi kaku, tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun mulutnya tak bisa terbuka. Wanita itu perlahan mendekat, menyeret kaki dan mengangkat tangannya yang kurus dengan kuku panjang, lalu menunjuk langsung ke wajahnya. "Waktumu sudah dekat," bisik suara itu, berat dan seperti berasal dari dalam tanah. Pak Haryono terbangun dengan teriakan tertahan. Dadanya sesak, napasnya memburu, dan tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari freezer. Ia menoleh ke jendela, tertutup rapat. Tapi tirai jendela berkibar pelan, seolah ditiup angin, padahal tidak ada satupun celah terbuka. Keesokan harinya, Pak Haryono berubah. Ia yang biasanya tenang dan ramah, mendadak menjadi cepat marah dan gampang tersinggung. Hanya karena handuknya dipindah dari kamar mandi, ia membentak Bukus dengan suara tinggi. "Apa semua harus aku yang urus di rumah ini?" Bukus tertegun. "Maaf, Pak, saya cuma pindahkan biar nggak basah kena cipratan." Pak Haryono langsung menunduk, memijit kening. "Aku nggak tahu kenapa kepalaku berat sekali. Badanku panas dingin. Makan juga nggak enak." Hari ketiga, bau busuk mulai menyelimuti rumah. Aroma amis bercampur kemenyan tercium setiap pagi, terutama di lorong kamar menuju gudang belakang. Bahkan Bukus sempat memuntahkan isi perutnya karena mencium bau itu terlalu kuat. Anehnya, bau itu tidak terdeteksi saat dicari sumbernya. Setiap kali dibuka pintu gudang atau kamar mandi belakang, ruangan kosong, tapi hawa di dalamnya seperti mengeram sesuatu yang hidup. Sore itu,
Arlida mulai mengeluh pusing. Ia merasa penglihatan kabur dan telinganya mendengung, seperti suara lebah yang terus-menerus berputar. Saat duduk di meja belajar, ia melihat bayangan seseorang berjalan melewati pintu kamarnya, padahal pintu tertutup dan semua orang ada di lantai bawah. Malamnya, bunyi-bunyian kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berasal dari berbagai arah. Loteng, kamar mandi, bahkan dari dalam lemari dapur. Suatu malam, saat Bukus masuk ke dapur, kompor tiba-tiba menyala sendiri. Nyala api kecil tapi stabil, dan tombol pemutarnya belum disentuh siapapun. Ketika hendak mematikannya, Bukus mendengar gumaman dari arah sink, suara perempuan tua yang bergumam lirih dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ia berdiri kaku, lehernya meremang, dan air mata mulai jatuh tanpa sebab. Dan saat semua ini terjadi di rumah besar itu, Embok Minuk, yang berada di rumah anaknya di Semarang, merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah Pak Haryono. Hanya kabut di mana-mana. Lalu terdengar suara Arlida dari dalam rumah, memanggil dengan suara yang parau, panik, dan ketakutan. Embok Minuk, tolong aku, Embok. Embok Minuk terbangun dengan nafas terengah. Ia duduk di kasur, menatap ke arah jendela kamarnya yang sunyi. Tapi tubuhnya gemetar. Ya Allah, mimpi apa aku ini? Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya karena rindu dan cemas pada Arlida dan keluarga Haryono. Mungkin karena ia terlalu lama tidak di rumah. Tapi firasat itu terus menempel, seperti kabut dingin yang tak bisa diseka. Ia mulai merasa tidak tenang. Namun karena masih harus membantu anaknya merawat bayi, ia mencoba menyimpan kegelisahan itu dalam diam. Semoga bukan apa-apa, gumamnya, meski hatinya mulai berat seperti ditindih batu. Puncak gangguan terjadi di hari keempat. Pak Haryono yang baru saja bangun tidur mendadak menjerit kesakitan. Ia menggeliat di ranjang sambil memegangi perutnya. Sakit, Bu, sakit, kayak ditusuk-tusuk, panas banget di dalam. Suaranya parau, tubuhnya berkeringat hebat, dan wajahnya pucat pasi. Bukus memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Anehnya, setelah diperiksa, semua hasil laboratorium normal. Dokter mengatakan tidak ada kelainan pada organ dalamnya. Namun esok harinya, Pak Haryono tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Tangannya mulai melemah. Bahkan menggenggam sendok pun ia tidak mampu. Dalam hati kecilnya, Pak Haryono tahu, ini bukan penyakit biasa. Beberapa jam setelah itu, giliran Arlida tumbang. Di sore yang tenang, ia baru pulang dari sekolah dan hendak ke kamar mandi. Tapi begitu melewati lorong belakang, ia berteriak dan jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan matanya terbuka lebar melihat ke arah langit-langit. Ada hitam besar, buk, ular hitam, melilit atap rumah, katanya terputus-putus sebelum pingsan. Arlida dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang khusus. Namun meskipun kondisinya stabil, dokter tak bisa menjelaskan mengapa kakinya tidak bisa digerakkan dan ujung jarinya membiru. Di rumah, Bukus hanya bisa terduduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah tangga. Pak Haryono di rumah sakit. Arlida belum sadar. Ia sendirian, dan rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti sarang kegelapan. Angin mendesis dari bawah pintu dapur. Tirai-tirai bergerak perlahan, seolah ada yang menyentuhnya. Dan malam itu, Bukus berbisik sendiri di tengah tangisnya, Embok Minuk, tolong kami. Malam itu, angin menggigil dari arah kebun belakang. Daun-daun pisang bergoyang lambat, seperti mengusap udara yang sedang berkabung. Bulan di langit tampak pucat seperti wajah orang sekarat, sinarnya tak mampu menembus dingin yang mulai menusuk ke tulang. Di teras rumah besar yang kini tak lagi ramah, Bukus duduk sendirian. Jaket dan syal tipis yang ia kenakan tak cukup menghangatkan tubuhnya, karena yang dingin bukan hanya udara, tapi jiwa. Ia menatap jalanan sepi. Tak ada orang lewat. Tak ada suara kendaraan. Hanya sunyi, dan rasa asing dari rumahnya sendiri. Rumah itu kini seperti bukan miliknya lagi. Sejak Pak Haryono terbaring lumpuh dan Arlida tak sadarkan diri, hari-hari terasa seperti berjalan di antara kabut dan mimpi buruk. Bahkan Embok Minuk pun belum kembali. Sudah ia hubungi beberapa kali lewat nomor anaknya, selalu tidak tersambung. Seperti terputus oleh sesuatu yang lebih dari sekadar sinyal. Dan dalam batin yang makin rapuh, Bukus mulai goyah.
Tangannya gemetar saat menyeduh teh. Bibirnya pecah-pecah karena kurang tidur. Ia sempat mengurung diri seharian, membaca Al-Quran dengan suara parau, tapi suara-suara itu tetap datang. Bayangan-bayangan itu tetap bergerak di sudut mata. Bahkan kucing kampung yang biasa tidur di beranda, kini tak pernah mau mendekat. Akhirnya, atas desakan seorang tetangga lama, Bu Marni, yang pernah mengalami hal serupa dulu, dan juga saran dari sepupu jauh yang tinggal di Beringin, Bukus memberanikan diri mencari pertolongan. Ini bukan sakit biasa, Bukus, begitu kata Bu Marni. Ini kiriman. Ini bukan penyakit, ini niat jahat yang menempel pada keluarga panjenengan. Keesokan paginya, dengan langkah berat dan doa yang tak putus-putus, Bukus pergi ke desa sebelah, menyusuri jalan kecil menuju sebuah pesantren sederhana yang dikenal masyarakat setempat. Pesantren itu kecil tapi hangat. Dindingnya dari bata ekspos, angin bertiup bebas dari sawah, dan di depan teras berdiri seorang pria paruh-baya berkumis tipis, sorban putih melilit leher, dan tatapan matanya dalam namun meneduhkan. Ustaz Wahyudi. Ia dikenal warga sebagai sosok alim yang juga sering dimintai pertolongan dalam kasus-kasus gaib. Bukan dukun, bukan pula paranormal. Tapi seorang yang menempuh jalan doa dan ilmu warisan para ulama. Keesokannya. Malam itu, awan gelap bergelantungan di atas langit Salatiga. Angin kencang meniup dedaunan, dan udara terasa berat seperti akan turun hujan petir, meski tak setetes pun air jatuh. Di dalam rumah keluarga Haryono, suasana lebih muram dari biasanya. Bau anyir samar-samar tercium sejak sore. Lorong rumah remang seperti tenggelam dalam kabut yang tak kasat mata. Tepat selepas Isya, Ustaz Wahyudi tiba. Ia datang tidak sendirian, 4 orang santri mengiringinya. Semuanya mengenakan pakaian putih bersih, sorban dililit rapi, dan wajah mereka menegang sejak menjejakkan kaki di halaman rumah. Mereka membawa air doa dalam kendi tanah liat, seikat daun bidara segar yang dililit benang kuning, kayu gaharu, serta beberapa lembar kain putih yang sudah dirajah dengan huruf Arab kuno. Begitu masuk melewati pintu depan, langkah Ustaz Wahyudi terhenti. Ia menengadah sejenak, mengendus pelan-pelan. Astagfirullah, rumah ini diselimuti kabut jin. Kiriman santet, dan bukan yang biasa-biasa, gumamnya berat. Para santri langsung membuka tas mereka, menyiapkan perlengkapan. Salah satunya menyebarkan air doa ke setiap sudut ruangan dengan tangan bergetar. Yang lain menggantungkan daun bidara di ambang pintu dan jendela. Di tengah ruangan, Pak Haryono dan Arlida dibaringkan dengan selimut tipis, wajah mereka masih pucat seperti mayat hidup. Ritual ruqyah pun dimulai. Lampu utama dimatikan, menyisakan satu bohlam kecil redup di pojok ruang tamu. Selebihnya, hanya cahaya remang dari lilin ruqyah yang diletakkan melingkar, menyinari wajah-wajah yang tegang. Bukus duduk di sudut ruangan sambil menggenggam Al-Quran kecil, tangan gemetar, mata sembab. Di hadapannya, Ustaz Wahyudi dan para santri duduk membentuk lingkaran, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara pelan namun tajam seperti sembilu. Suara Al-Fatihah, lalu disambung dengan ayat kursi, mengalun seperti gemuruh dari balik dinding. Udara di ruangan mendadak menebal. Brak! Pintu kamar mandi belakang terbanting sendiri, membuat semua santri tersentak. Beberapa detik kemudian, suara tawa perempuan tua, melengking dan menyayat telinga, terdengar dari arah dapur. Panjang. Dingin. Seperti keluar dari tenggorokan makhluk yang sudah lama tak hidup. Salah satu santri, yang duduk di barisan kanan, mendadak kejang. Tubuhnya terangkat dari lantai sekitar 10 cm, lalu terlempar ke belakang menghantam dinding dengan suara keras. Ia pingsan seketika, dan dari mulutnya muntah busa putih bercampur darah. Santri lain ingin menolong, tapi Ustaz Wahyudi berseru, suaranya lantang. Teruskan. Jangan takut. Bacaan jangan terputus. Namun tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul dari lorong dapur. Tingginya hampir 2 meter. Bentuknya tak jelas, tapi bagian ekornya menjuntai panjang dan bergerak seperti ular besar, sementara matanya merah menyala, menatap buas ke arah lingkaran ruqyah. Aura panas menyebar dari arah bayangan itu. Lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan ruangan hampir gelap gulita. Air doa dalam kendi mendidih dan mengeluarkan uap yang membuat 2 santri muntah darah dan terbatuk-batuk. Di dinding ruang tamu, perlahan muncul tulisan hitam seperti diukir oleh kuku setan. Kalian semua akan mati. Ustaz Wahyudi berdiri. Napasnya berat, wajahnya pucat.
Ia menarik tasbihnya dan membacakan zikir dengan suara naik turun. Namun setelah 3 kali putaran ayat dibaca, tubuhnya mulai bergetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Lalu, ia menghentikan ruqyah. Suara lantunannya putus. Semua senyap. Ia memandang Bukus. Matanya menyiratkan kesedihan, bukan kekalahan, tapi keterbatasan manusia. Bukus, maafkan saya. Ritual ini harus dihentikan. Jin ini bukan makhluk biasa. Ini kiriman dari Gunung Lawu. Dukun yang mengirimnya sangat kuat, dan mengikat makhluk itu dengan darah tumbal. Jika saya teruskan, bukan hanya kami yang bisa celaka, panjenengan dan keluarga bisa ikut binasa. Bukus menutup mulutnya. Matanya membelalak, lalu basah. Tubuhnya terasa runtuh. Ia tersandar ke dinding dan menangis lirih. Jadi, tidak bisa disembuhkan, Ustaz? Saya hanya bisa bantu perkuat pertahanan rumah ini, sebisa saya. Tapi, makhluk itu tak akan pergi hanya dengan ruqyah. Ia sudah menempel pada darah dan dinding rumah ini. Lalu siapa? Ustaz, siapa yang bisa melawannya? Ustaz Wahyudi menatap ruang tamu yang dipenuhi sisa-sisa energi panas. Lilin yang gosong. Air yang menghitam. Tulisan di dinding yang perlahan menghilang, meninggalkan aroma hangus. Yang bisa mengusirnya hanya satu, orang yang punya ikatan jiwa dan darah dengan rumah ini. Yang pernah menyatu dengan dinding, tanah, dan cinta di tempat ini. Orang yang hatinya tak tergoyahkan oleh waktu, dan pernah menjaga rumah ini dari dalam. Bukus menutup wajahnya. Dalam hati, ia tahu, hanya satu orang yang cocok dengan kriteria itu. Embok Minuk. Namun, hingga malam itu berlalu, ponsel anaknya masih tidak aktif. Dan langit rumah itu kembali diselimuti angin dingin yang membawa suara-suara lirih dari balik loteng. Besoknya langit Salatiga hari itu bagai menyimpan duka. Awan menggantung berat di atas kota, menciptakan cahaya abu-abu yang redup, seperti bayang-bayang kesedihan yang enggan pergi. Angin bertiup pelan namun menusuk tulang. Daun-daun kering berterbangan, dan aroma tanah basah bercampur samar dengan bau tak sedap yang sulit dijelaskan. Udara seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang menunggu, untuk dibuka kembali. Sebuah ojek berhenti di depan rumah besar keluarga Haryono. Dari balik helm lusuh, turunlah seorang wanita tua dengan langkah pelan. Rambutnya sebagian tertutup kerudung tipis, tubuhnya kecil dan agak membungkuk, namun matanya menyala tajam, mata yang telah melewati puluhan musim, dan kini tampak lebih dalam dari biasanya. Itulah Embok Minuk. Ia akhirnya pulang. Dengan hanya membawa satu koper kecil dan tas selempang yang lusuh, ia berdiri sejenak di depan pagar. Dada kirinya terasa berat. Napasnya tersengal pelan, bukan karena lelah, tapi karena firasat yang tak kunjung reda sejak seminggu terakhir. Meskipun berada di Semarang, di tengah kelahiran cucu yang seharusnya membawa kebahagiaan, tidurnya selalu gelisah. Setiap malam ia mendengar suara lirih, tangisan dari Arlida. Memanggil, menjerit, memohon, Embok Minuk, tolong aku, Embok. Dan pagi itu, sebelum ayam berkokok, ia tahu, waktunya kembali. Anak dan menantunya tak mampu menahan. Mereka tahu, wajah tua itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rindu, ada amarah. Ada nyawa yang ingin ia selamatkan. Kini, di hadapan pagar rumah itu, Embok Minuk diam. Ia menunduk pelan, kemudian mengangkat kepala. Matanya menyipit, menatap ke sekeliling pekarangan. Udara terasa aneh. Tanaman hias yang dulu selalu rapi kini layu satu persatu. Udara di halaman terasa pekat, lembab, dan busuk. Bukan sekadar aroma kotoran hewan, ini adalah bau gaib. Bau anyir darah yang tak menetes, dan bau dupa hitam yang terbakar dalam dimensi lain. Ya Allah, siapa yang mencengkeram rumah ini? Tangannya menggenggam tas kecil di samping tubuhnya. Di dalamnya ada sesuatu. Benda tua. Bukan benda biasa. Ia tidak membawanya untuk cucu. Ia tahu, barang ini hanya akan ia buka, bila waktunya tiba. Pintu depan terbuka. Tampak Bukus berdiri di sana. Wajahnya sembab, mata merah seperti habis menangis berhari-hari. Rambutnya kusut, pipinya cekung. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Embok Minuk melihatnya. Begitu mata mereka bertemu, Bukus berlari. Embok,
Embok, Arlida, Pak Haryono, Embok tolong. Tangisnya pecah di pelukan wanita tua itu. Embok Minuk tak banyak bicara. Ia hanya memeluk dan mengelus punggungnya, seperti seorang ibu pada anak kandungnya sendiri. Lalu, ia menoleh ke dalam rumah. Sekejap saja. Dan ia melihatnya. Bayangan hitam tinggi berdiri mematung di pojok ruang tengah. Wujudnya samar, namun matanya merah menyala. Lalu, sekelebat bayangan wanita tua, berambut putih panjang, wajah rusak seperti hangus, matanya bolong, melesat ke balik dinding saat mata mereka bertemu. Udara di dalam rumah berubah. Ratusan bisikan lirih seolah bergema dari balik dinding, dari langit-langit, dari celah-celah ubin. Tanpa menunggu, Embok Minuk melepas alas kakinya, dan berjalan masuk. Begitu melihat Pak Haryono, tubuhnya langsung gemetar. Majikan yang ia anggap anak sendiri kini tergeletak, lumpuh. Tangisnya pecah, namun tanpa suara. Ia hanya mendekat, menggenggam tangan Pak Haryono, dan membisikkan doa dengan napas bergetar. Lalu ia masuk ke kamar Arlida. Lututnya lemas. Matanya basah. Gadis kecil yang dulu selalu memanggilnya, Embok, ayo masak bareng, kini terbaring seperti boneka yang kehilangan cahaya. Jari-jarinya membiru. Matanya tertutup. Napasnya dalam namun berat. Embok Minuk duduk di tepi ranjang. Mengelus kening Arlida. Sabar Nduk, sabar ya. Embok sudah pulang. Embok akan akhiri semua ini. Wajahnya tak lagi gemetar. Kini, ada api di dalam dirinya. Api yang selama ini ia padamkan, api yang tak pernah ingin ia gunakan lagi sejak kematian suaminya dulu. Ia keluar dari kamar. Bukus? Iya, Embok. Aku harus ke rumahku sebentar. Ada sesuatu yang harus aku ambil. Tapi Mbok, jangan lama-lama ya. Saya takut, saya benar-benar takut. Embok Minuk mengangguk. Tapi sebelum melangkah pergi, ia berdiri sejenak di depan pintu. Lalu menoleh. Matanya menatap langit-langit rumah. Kamu boleh bersembunyi di balik bayangan. Tapi ingat, Embok Minuk Wisbali. Aku yang dulu memegang kelor dan mengusir laku hitam. Sekarang, kau akan kukembalikan ke tanah asalmu. Dan ia pergi. Langkahnya pelan. Tapi bumi seperti ikut bergetar. Hari sudah sore. Angin makin dingin. Tapi di hati Embok Minuk, api sudah menyala kembali. Api yang disulut oleh cinta dan kesetiaan. Dan malam nanti, perang akan dimulai. Langkah Embok Minuk menembus senja yang mulai surut. Langit di atas Salatiga telah berubah kelam. Hujan tak turun, namun hawa dingin menyelinap menusuk, seperti pertanda bahwa malam ini akan berbeda. Suara kodok dari sawah jauh terdengar serak, dan angin berdesir membawa wangi bunga kenanga yang samar, tanda gaib yang tak semua orang PK bisa tangkap. Ia sampai di ujung desa. Sebuah tempat sunyi, dikelilingi pohon-pohon tua dan batu nisan berlumut, pemakaman tua, tempat suaminya bersemayam. Di bawah pohon beringin besar, terdapat nisan sederhana, ditutupi rumput liar namun tak pernah kehilangan kesan suci. Disitulah suaminya, Mbah Kromo, dimakamkan, seorang lelaki biasa di mata dunia, namun penjaga ilmu tinggi dalam sunyi. Embok Minuk berlutut. Ia tak membawa bunga. Tak membawa dupa. Hanya membawa jiwa yang penuh tekad dan cinta. Dengan suara bergetar ia berucap, Pak, aku datang, mohon izinmu. Aku akan membuka kembali ajian yang kau wariskan. Bukan untuk diriku, tapi untuk anak-anak yang kita sayangi. Haryono, Arlida, mereka sedang diganggu, dan ini bukan gangguan biasa. Ini dari darah lama yang tak pernah tenang. Hening. Tak ada angin. Tak ada gerak. Namun seketika, daun beringin jatuh satu persatu. Dan terdengarlah bisikan lirih dari arah nisan. Selamatkan mereka, Minuk. Air mata Embok Minuk menetes. Tangannya gemetar. Tapi hatinya menguat. Ia berdiri, membungkuk pelan memberi hormat terakhir. Lalu berbalik, dan berjalan menuju rumah lamanya yang sudah lama tak berpenghuni. Di rumah tua itu, debu menyelimuti hampir setiap sudut. Dinding-dinding kusam, pintu berderit saat dibuka.
Namun di balik kesunyian itu, ada kenangan. Di dapur, dulu mereka sering tertawa saat menanak nasi. Di kamar, Mbah Kromo sering duduk sambil meracik minyak kelapa dan kelor. Tapi tujuannya hanya satu, lemari tua di sudut kamar. Tangannya membuka perlahan laci paling bawah. Dan di dalamnya, tersimpan kitab tipis. Hanya 7 lembar kertas tua, berwarna kecoklatan, dan berbau harum, seperti wangi kemenyan yang dipadukan dengan bunga cempaka dan melati. Kitab ajian Waringin Sungsang. Ajian yang tak diturunkan sembarangan. Ajian yang hanya digunakan saat garis terakhir harus dijaga. Embok Minuk membuka lembar pertama. Tangannya bergetar, matanya terbelalak pelan, ia nyaris lupa. Tapi setiap suku kata mantra itu, setiap baris dan bentuk huruf-huruf Jawa kuno itu, mulai kembali keingatannya. Ingsun amatek ajiku. Waringin Sungsang jalmo lali. Yang berniat jahat akan ditundukkan menjadi tanah. Yang mengirim akan merasakan kirimannya kembali. Ia membaca perlahan, memejamkan mata, mengulang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Hingga tanpa sadar, seluruh bait itu kembali ia hafal. Ia menutup kitab itu dan mencium kertasnya. Maaf, Pak. Minuk harus memakai ini. Lalu ia mengikat lembar-lembar itu dengan benang putih, membungkusnya dengan kain mori kecil, dan menyimpannya di dada. Dan saat ia akan keluar dari kamar itu, kenangan kembali menghantam. Suaminya dulu pernah berkata, Minuk, aku ajari ajian iki bukan untuk melukai, tapi untuk jaga. Karena aku tahu, suatu hari nanti, anak yang kita anggap anak sendiri akan diserang. Dari darah sendiri pula. Ibu tiri Haryono itu tidak pernah ikhlas, Minuk. Dulu aku gagalkan santet pertamanya. Tapi yang sekarang, aku tak bisa ikut turun tangan lagi. Dan sejak malam itu, Embok Minuk menjalani tirakat mutih 21 hari. Tanpa garam, tanpa bumbu, tanpa bicara. Dan malam ke-21. Puasa pati geni, tanpa api, tanpa cahaya, tanpa suara. Di tengah gelap, hanya ditemani aroma bunga dan suara alam, ia duduk bertapa di balik rumah, dan saat fajar, ia lulus. Dan kini, ia akan gunakan ilmu itu. Berharap untuk terakhir kali. Langit telah gelap sempurna. Tapi langkah Embok Minuk ringan. Ia mengenakan jarik tua, mengikat rambutnya dengan selendang lusuh, dan berjalan cepat menuju rumah keluarga Pak Haryono. Di tangannya, tergenggam kain putih berisi kitab tua. Di hatinya, membara ajian Waringin Sungsang. Dan di jiwanya, cinta yang tak bisa dikalahkan oleh dukun sekuat apapun. Buku sudah menunggu di teras, wajahnya penuh harap. Begitu melihat sosok Embok Minuk kembali, ia tahu, malam ini akan berbeda. Dan malam itu, angin berhenti berembus. Langit diam. Karena malam ini, seseorang yang dulu hanya dianggap pembantu, akan berdiri sebagai pelindung terakhir. Langit malam menurunkan kabut tipis ke atas kota Salatiga. Udara seperti menggantung dan menekan, seolah alam pun menahan napas, menyaksikan babak akhir dari drama panjang yang tak kasat mata. Di dalam rumah keluarga Haryono, semua lampu dimatikan, hanya lampu minyak kecil menyala di sudut ruang tengah. Bukus berdiri gelisah di belakang seorang wanita tua yang kini berdiri tegak seperti gunung, Embok Minuk. Ia mengenakan kain jarik lawas, selendang kelabu yang melilit bahunya, dan sebuah tas kain kecil berisi kitab peninggalan mendiang suaminya. Matanya tajam menatap ke arah ruang tamu yang kosong, namun aura kelam memenuhi ruangan seperti ada ribuan mata yang memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Dengan suara yang dalam, lantang, dan penuh kemarahan suci, Embok Minuk berseru. Jangan hanya berani mengganggu yang lemah. Muncullah kalian, makhluk laknat. Aku tahu kalian bersembunyi. Ini rumah keluargaku, dan malam ini aku akan usir kalian sampai ke akar-akarnya. Seperti dijawab langsung oleh alam, angin kencang berhembus dari segala arah. Pintu kamar Pak Haryono dan Arlida terbuka serempak, seperti diseret paksa oleh tangan tak terlihat. Tirai beterbangan, gelas dan piring bergetar di rak, dan bau amis bercampur kemenyan busuk memenuhi udara. Dari dalam kamar Pak Haryono, asap hitam menggumpal seperti awan badai, lalu membentuk sosok wanita tua menyeramkan, rambut putih menjuntai, wajah meleleh seperti lilin terbakar, mata bolong hitam menganga, dan kuku panjang menggurat-gurat udara. Inilah jin santet yang selama ini menyesap energi hidup Pak Haryono.
Dari kamar Arlida, muncul sosok lain, raksasa hitam, bertubuh besar dan berasap, dengan mata merah menyala, gigi bertaring, dan lidah menjulur panjang. Ia menggeram dan menghentak lantai hingga ubin retak. Keduanya berdiri mengapit ruang tengah. "Berani sekali kau menantang kami, perempuan tua," geram jin nenek-nenek itu. Suaranya serak seperti batu tergesek. "Kami ini utusan Ki Tunggul, dukun besar dari Gunung Lawu. Ilmu kami ditukar dengan darah. Nyawa akan menjadi tumbalnya." Embok Minuk memandang keduanya tanpa gentar. Ia merogoh tas kainnya dan mengeluarkan kitab rapal tua berisi ajian Waringin Sungsang. "Aku tak takut pada kalian, juga tidak pada dukun pengirim kalian. Kalian telah mencelakai orang-orang yang aku anggap anak dan cucuku. Malam ini, dengan izin Allah, kalian akan hancur." Embok Minuk duduk bersila. Ia mencium kitab itu, menempelkannya ke dada, lalu mulai merapal dengan nada rendah dan dalam, seperti aliran sungai bawah tanah yang menggerus pelan namun pasti. "Ingsun amatek ajiku. Waringin Sungsang Jalmo Lali. Yang berniat jahat akan ditundukkan menjadi tanah. Yang mengirim akan merasakan kirimannya kembali." Getaran hebat mengguncang rumah. Foto-foto keluarga berjatuhan dari dinding. Kursi bergerak sendiri. Udara mendidih, dan pusaran cahaya menyembur dari dada Embok Minuk, memutar seperti spiral api putih. Dua jin santet itu menyerang bersamaan, cakaran dan semburan asap mereka menghantam pusaran itu. Tapi semua serangan tersedot masuk. Jeritan mereka menggema. Tidak aak. Tubuh mereka meleleh seperti tanah liat dibakar. Dagingnya rontok, asap tubuhnya terserap ke dalam pusaran hingga tak tersisa apapun kecuali suara ringkih kesakitan yang berakhir dalam kehampaan. Hening. Tiba-tiba, terdengar suara batuk dari kamar Pak Haryono. Ia terduduk, tangannya bisa bergerak. Kakinya mulai menekuk. Bukus berlari masuk dan memeluknya sambil menangis. "Pak! Alhamdulillah, Pak!" Di kamar lain, Arlida berteriak lirih, memanggil. "Embok! Embok Minuk!" Ia bangkit dari ranjang, kakinya bisa bergerak. Ia berlari keluar dan memeluk Embok Minuk erat-erat, tangisnya pecah. "Embok, aku bisa jalan lagi. Embok, aku bisa jalan." Rumah itu kini terasa ringan. Bau busuk hilang. Tirai-tirai berhenti berkibar. Tak ada lagi suara langkah di loteng atau bisikan di kamar mandi. Pak Haryono, Bukus, dan Arlida memeluk Embok Minuk. Ia menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi umur untuk melindungi mereka." Sementara itu, di Gunung Lawu, di sebuah gubuk tua di lereng hutan, Ki Tunggul, dukun tua bertubuh kurus, mendadak terduduk. Matanya melotot. Tangannya gemetar. Udara di sekelilingnya mendadak panas seperti terbakar. Tidak mungkin itu. Ajian Waringin Sungsang. Ia berdiri, namun tubuhnya oleng. Angin besar masuk lewat jendela, menghantam dupa dan sesajen. Semua api padam. Energi dari dalam tubuhnya tersedot keluar, menyusul jin-jin peliharaannya yang telah hancur. Ki Tunggul terlempar ke dinding, darah mengalir dari telinganya. Tubuhnya kaku, lalu mati seketika. Di rumah Marsih sedang duduk termenung ketika dua bayangan hitam muncul di pojok ruangan. Jin yang dulu ia bayar mahal, kini datang menagih harga. "Tidak, jangan aku." Terlambat. Tubuhnya mendadak kaku. Mulutnya menjerit, namun tak terdengar. Ia lumpuh. Dari mata dan mulutnya keluar darah hitam. Tubuhnya menggigil, dan rasa sakit dari santet yang ia kirim kini kembali padanya. Santet itu kembali ke pengirimnya, Marsih menjadi korbannya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah keluarga Haryono kini kembali tenang. Tak ada lagi suara langkah di loteng, tak ada bisikan dari kamar mandi belakang, dan tidak ada lagi udara dingin yang menusuk tulang setiap malam. Suasana rumah perlahan kembali seperti dulu, hangat, bersahabat, dan penuh tawa. Pak Haryono telah pulih sepenuhnya. Ia kembali mengurus toko batiknya, menyapa pelanggan dengan senyum seperti sedia kala. Bahkan ia sempat membuka cabang baru di wilayah atas Salatiga, yang ia beri nama Batik Waringin, sebagai bentuk penghormatan atas peristiwa besar yang telah menyelamatkan keluarganya. Arlida juga kembali ke sekolah. Ia lebih ceria dari sebelumnya,
meski kadang-kadang masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk yang samar. Namun ia tahu, selama Mbok Minuk ada di rumah, ia akan selalu aman. Kedekatannya dengan Mbok Minuk semakin erat, lebih dari sekadar hubungan antara cucu dan nenek. Bukus, yang sebelumnya sangat terpukul, kini tampak lebih tegar dan kuat. Ia lebih rajin mengikuti pengajian dan sesekali ikut belajar membaca kitab kuning. Ia percaya, doa adalah benteng terbaik dari segala bentuk kejahatan. Mbok Minuk sendiri kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Ia kembali ke dapur, meracik bumbu, menyeduh teh, dan menata sarapan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah. Ajian Waringin Sungsang yang dulu hanya jadi pusaka diam, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Ia bukan lagi hanya seorang pembantu tua. Ia kini penjaga tak kasat mata dari keluarga Haryono. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum. Semua orang mengira rumah keluarga Haryono